konon jadi sepi ya. Maka termasuklah dosa menzolimi diri sendiri itu apa? Seorang dengan sengaja melalaikan kewajiban sholat. Siapa harus menanggung dosa itu? Ya diri dia. Masa seorang suami tidak sholat, istrinya harus ikut menanggung? Masa istri tidak sholat, suaminya harus menanggung dosa? Masa anak tidak sholat, orang tua harus menanggung dosa? Masa tetangga tidak sholat, terus kita harus menanggung dosa? Pedah sa-RW, mangring sa-RW teh loba dan teu sholat. Si suami harus menanggung dosa kalau si suami lalai mengingatkan istrinya. Istri berdosa kalau suaminya tidak sholat, kalau si istri tidak pernah mengingatkan suaminya, tidak pernah menasehati suaminya. Itu mah bukan dosa waris, dia melalaikan kewajiban. Loh kalau istri sudah mengingatkan suaminya sudah optimal, suaminya angger tersolat, itu tanggung jawab dia dengan Allah. Orang tua bertanggung jawab kepada Allah kalau lalai mendidik anak. Loh kalau anaknya sudah dididik secara optimal, mati-matian orang tua mendidik, anak tetap durhaka karena pengaruh lingkungan, masa orang tua harus bertanggung jawab? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang di luar kemampuannya. Itu mah bukan dosa waris. Dia dosa karena melalaikan kewajiban kan itu. Seorang dengan sengaja tidak umroh, tidak haji, tidak saum. Siapa yang harus menanggung dosanya? Diri dia. Proses tobat untuk jenis dosa ini relatif lebih mudah. Kenapa? Dia tinggal bertobat kepada Allah. Kan urusannya hanya dengan Allah. Nggak ada urusan dengan manusia yang lain. Jadi nggak perlu dia harus laporan kepada orang lain. Saya kemarin lalai tidak sholat zuhur, jadi rencananya nanti malam saya mau bangun tahajud sambil bertobat pada Allah. Sekian laporan dari saya gitu. Laporan ke Pak RW, ke Pak Lurah gitu. Ya tinggal dia bertobat saja, apa urusannya dengan orang lain. Kalau taubatnya itu memenuhi syarat taubat nasuha, At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, pasti dosa dia akan diampuni oleh Allah. Taubat nasuha itu ada syarat-syaratnya. Pertama, dia harus menyadari dan menyesali perbuatan dosanya. Jadi ngaku ke Allah, Allah saya sudah berbuat dosa. Saya sadar, saya salah, saya minta ampun. Ini tolong diperhatikan ini, persyaratan yang Allah tentukan untuk seorang bertobat pada Allah. Supaya nanti kita bisa memahami kenapa kita harus mengaku kalau kita meminta maaf pada orang lain. Allah saja yang maha pengampun memberi syarat ini. Kudu ngaku heula, menyatakan menyesal, itu syarat pertama. Yang kedua, dia harus berazam. Berazam itu apa? Bertekad. Jadi bukan hanya sekedar niat. Hari niat mah sesuatu yang tersirat dalam hati. Ini mah tekad. Saya bertekad Allah, saya tidak akan pernah mengulang lagi perbuatan dosa ini. Moal deui-deui gitu lah. Dua. Yang ketiga, dia harus memperbanyak berzikir dan istighfar. Itu bisa dilihat masih di Al-Imran 135 ya. Zakarullaha fastaghfaru lizunubihim. Mengingat Allah itu ya dia selalu ingat pada Allah. Dengan mengingat Allah enggak mungkin seorang berbuat dosa. Istighfar ya memohon ampun pada Allah. Di antaranya dengan mengucapkan astaghfirullahalazim atau ada sayyidul istighfar. Apa itu? Allahumma anta rabbi. Hafal nih? Hafal ya, alhamdulillah.
Berapa sudah itu? 3. Yang keempat, syarat untuk dia taubat pada Allah itu dia harus membuktikan jika dia benar-benar bertobat dengan meningkatkan amal soleh. Kalau dosanya itu, kesalahannya itu dia sudah menyebabkan murtad, dia harus beriman lagi, baru beramal soleh. Ini bisa dilihat di ayat 70-71 Quran surat Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Di ayat 71-nya wa man taba wa amila salihah. Jadi bukti bahwa dia benar-benar bertaubat pada Allah itu dia harus lebih soleh daripada sebelum dia berbuat dosa dan bertaubat. Jadi kalau sebelum dia bertaubat itu jarang tahajud, akhirnya jadi rajin tahajud. Itu bukti bahwa dia benar-benar bertaubat. Yang kelima, taubat itu tidak dilakukan saat sakratul maut. Sakratul maut itu apa, Bu? Detik-detik kematian, menjelang kematian. Ini saya sendiri tidak tahu persis ya, apakah detik atau menit ya. Karena kebetulan saya sendiri belum pengalaman. Dan sayangnya setiap yang sudah mengalami, nggak ada yang balik deui terus ngadongeng kumaha gitu ya. Hari ini teh gitu. Ya anggaplah sekitar detik menit lah. Saat itu pintu taubat ditutup. Lamun buku sudah ditutup, tidak ada lagi. Kenapa? Ujian sudah dinyatakan selesai. Nah, karena pada saat sakratul maut, tabir alam gaib dibuka oleh Allah.